Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas beberapa soal sederhana yang berkaitan dengan hukum Newton. Untuk itu, perhatikan. Pertama, saya memiliki sebuah balok, kemudian balok ini ditekan dengan gaya 20 Newton. Kemudian timbul pertanyaan, katanya hitung gaya normal pada balok. Anda lihat, sistem ini adalah sistem dalam keadaan diam. Kalau sistem dalam keadaan diam, ini akan berlaku hukum 1 Newton, yang mengatakan bahwa jumlah gaya sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Atau dengan kata lain, jika ada benda diam, maka jumlah gayanya pasti sama dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Newton, hal pertama yang harus Anda pahami adalah Anda harus mampu menggambarkan gaya apa saja yang bekerja pada benda. Contoh pada ini, misalkan, kita tahu, pertama tadi didorong dengan gaya 20 Newton, kemudian pada benda itu sendiri dia memiliki gaya berat, yang besarnya massa dikalikan gravitasi. Jadi kalau massanya 6, gravitasinya 10, maka gaya beratnya adalah 6 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, atau 60 kg meter per sekon kuadrat. Ini bagian ini kita sebut dengan 60 Newton. Ini gaya pertama yang dialami benda. Kemudian karena benda kontak, maka akan muncul gaya normal. Gaya normal kita gambarkan di bawah. Nah, sehingga kita melihat bahwa pada benda itu sebetulnya ada 3 buah gaya. Karena ini merupakan sistem yang diam, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya yang bekerjanya pasti sama dengan 0. Atau dengan kata lain, bendanya dalam keadaan setimbang. Nah, jumlah gaya berarti berbagai macam gaya. Di sini kita lihat ada gaya F yang ini, ada gaya normal yang ini, kemudian ada gaya berat. Ini kalau diresultankan, katanya jumlahnya harus sama dengan 0. Nah, perhatikan, karena ini kita berbicara gaya, dan gaya itu adalah vektor, dan kalau vektor kita harus perhatikan arahnya, maka perhatikan pula ini arahnya. Gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas, gaya F ke bawah, berarti ada 2 arah. Nah, sehingga kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Penentuan ini sebetulnya tidak ada masalah. Tapi biasanya kita ambil ke bawah negatif, ke atas positif. Walaupun dibalik juga tidak ada masalah. Nah, kalau seperti itu berarti W ini karena arahnya ke bawah, kita beri tanda negatif. Normal, karena ke atas, ini positif. Kemudian F, karena ke bawah, ini kita juga beri tanda negatif. Karena yang ditanya adalah gaya normal, berarti gaya normal sama dengan W-nya pindah ke sana, jadi positif. F-nya juga pindah ke sana, jadi positif. Jadi N sama dengan W tambah F. Nah, sehingga gaya normalnya sama dengan W-nya tadi sudah 60 Newton, dan F-nya adalah 20. Dengan demikian, gaya normalnya adalah 80 Newton. Ini adalah soal yang pertama. Jadi, kuncinya gambarkan gaya-gaya yang bekerja, kemudian perhatikan arah gayanya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, saya memiliki kotak seperti ini, digantung dengan tali, dengan posisi seperti ini. Kita tahu kalau kotaknya memiliki massa, maka dia akan menarik tali bagian sini. Kemudian, tarikan tali ini akan diteruskan ke sini. Dalam fisika, ketika tali menegang, maka di sini akan muncul gaya tegangan tali. Begitupun yang di sini. Karena di sini tegang, di sini juga akan muncul gaya tegangan tali. Kalau saya gambarkan sistem ini kurang lebih seperti ini. Ini sistem yang barusan saya gambarkan dalam 2 dimensi seperti ini. Diketahui sudut ini adalah 30 derajat, ini 60 derajat. Kemudian Anda diminta untuk mencari gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali yang dimaksud adalah semua gaya tegangan tali yang ada di sini. Nah,
Persis langkahnya seperti tadi. Langkah pertama Anda harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Pertama, di sini ada gaya berat, W, yang besarnya adalah massa dikalikan gravitasi. Kalau massanya 7, G-nya 10, maka gaya beratnya adalah 70 Newton. 7 kali 10, 70. Kemudian akibat dari gaya berat ini akan menghasilkan gaya tegangan tali di sini. Saya sebut saja T1. Ingat, gaya tegangan tali itu sepasang. Bukti bahwa dia sepasang, ini kalau diputuskan, maka bagian ini akan tertarik ke atas, ini akan tertarik ke bawah. Jadi gayanya sepasang. Nah, kemudian tegangan tali di sini akan diteruskan. Sehingga di sini juga akan ada gaya tegangan tali. Ini saya beri T2 simbolnya. Ini saya beri simbol T3. Nah, Anda diminta berapa besar gaya tegangan tali di sini. Kalau berat yang diberikan adalah 70 Newton. Setelah Anda menggambarkan gaya-gaya yang bekerja, maka perhatikan. Di sini ada gaya yang miring, yaitu T2 dan T3. Maka kita akan uraikan T2 dan T3. Kalau kita uraikan, maka saya peroleh ini penguraian T2 terhadap sumbu X, maka saya sebut T2X. Kalau Anda lihat, ini adalah T2, ini adalah T2X. Ini saya beri garis bantuan. Kalau kita lihat hubungannya, maka T2 dengan T2X ini adalah hubungan antara sisi pengapit sudut dengan sisi miring. Hubungan itu merupakan hubungan trigonometri dari kosinus. Anda tahu bahwa cos sudut ini, atau cos 30, yaitu adalah sisi pengapit sudut, T2X, dibagi dengan sisi miring, yaitu T2. Atau T2X adalah T2 cos 30. Ini bisa saya tulis T2 cos 30. Kemudian penguraian T2 ini satu pada sumbu X, satu lagi pada sumbu Y. Misalkan segini, ini saya sebut T2Y, komponen T2 pada sumbu Y. Jadi ada dua, T2X, T2Y digabung jadi T2. Nah, T2, sisi ini sama dengan sisi ini. Kalau saya simpan, berarti ini adalah sisi depan sudut. Hubungannya adalah sin, sisi depan dibagi sisi miring. Prosesnya sama, berarti sin 30, ini T2 ini pasti sama dengan ini. Sama dengan T2Y per T2. Atau T2Y sama dengan T2 sin 30. Sehingga ini bisa saya tulis T2 sin 30. Begitu juga dengan T3. T3 ini kita uraikan. Satu saya peroleh ke sana. Ini saya sebut T3X. Dengan cara yang sama, ini akan saya peroleh T3 cos 60. Kemudian satu lagi ke atas. Ini adalah langkah kedua. Langkah pertama, gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua, jika ada gaya yang miring, uraikan. Langkah ketiga adalah Anda lihat sistem. Sistem ini berada dalam keadaan diam. Kalau dia berada dalam keadaan diam, artinya gaya yang bekerja, jumlah gaya bekerjanya sama dengan 0. Ini menurut hukum 1 Newton. Nah, karena ini ada dua sumbu, ini artinya juga bahwa jumlah gaya pada sumbu X pasti sama dengan 0, dan jumlah gaya pada sumbu Y juga pasti sama dengan 0. Karena ada pada sumbu X, gaya-gayanya ada pada sumbu Y. Kita selesaikan satu persatu. Jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Jumlah gaya. Berarti ini mungkin lebih dari satu gayanya. Kita lihat. Pada sumbu X. Pada sumbu X ada T2X, ada T3X. Sehingga ini saya tulis T2X dan T3X. Ini harus sama dengan 0 kalau diresultankan. Karena arahnya berlawanan, satu ke sana, satu ke kiri, maka kita ambil yang positif yang ke kanan. Sebetulnya bebas, Anda boleh mengambil yang ke kanan yang positif. Tapi umumnya kita ambil positif yang ke kanan. Sehingga nilai T2X-nya positif, T3-nya karena arahnya ke kiri, ini kita beri tanda negatif. Atau ini saya tulis
T2X sama dengan ini, saya pindahkan sana, jadi T3X. T2X, T3X, Anda bisa lihat di sini. T2X-nya adalah T2 cos 30, T3X-nya adalah T3 cos 60. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikalikan T2, cos 60 itu adalah setengah. Bagian ini kita coret, sehingga kita peroleh T3 sama dengan T2 akar 3. Karena kita menginginkan mencari T2 dan T3, sedangkan di sini ada dua variabel, maka ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya setelah kita mencari jumlah gaya pada sumbu X, kita cari jumlah gaya pada sumbu Y. Ini juga harus sama dengan 0. Kita periksa gaya pada sumbu Y. Kita ambil yang setitik tangkap. Oke, pada sumbu Y, kita lihat, pada titik tangkap ini berarti ada T1, T2Y, dan T3Y. Sehingga ini saya tuliskan, T2Y, T3Y, dan T1. Ini harus sama dengan 0. T1 yang ini, arahnya ke bawah, karena diambil dari sini. Kemudian T2Y, ini dari sini, ini. Kemudian T3Y yang ini. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Arah ke bawah kita ambil negatif, maka ini negatif. Kemudian yang dua ini, T2Y dan T3Y, kita ambil positif. Ini positif, ini positif. Atau kita tulis T2Y tambah T3Y sama dengan T1. Nah, sekarang Anda perhatikan nilai T1-nya. Nilai T1 itu akan sama dengan gaya berat ini. Karena nilai T1, tegangnya tali di sini, itu diakibatkan oleh beban berat di sini. Semakin besar bebannya, maka nilai T1-nya juga akan mengikuti, akan sama dengan nilai W. Jadi bisa saya tuliskan, T1-nya sama dengan W. Oke, sekarang T2Y-nya kita masukkan nilai-nilainya. Berarti T2 sin 30, yang ini. Kemudian T3-nya, T3 sin 60, ini sama dengan T1. T1-nya sama dengan W, yang besarnya adalah 70. Sin 30-nya adalah setengah, dikalikan T2, kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. T3 sama dengan 70. Nah, sekarang, karena ini juga sama ada dua variabel, ini kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian, Anda lihat persamaan 1. Di persamaan 1 tertulis bahwa T3 sama dengan T2 akar 3. Maka ini nanti kita substitusi ke sini, sehingga Anda peroleh setengah T2 tambah setengah akar 3, T3-nya kita ganti dengan ini. T2 akar 3 sama dengan 70. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. 3 kali setengah berarti 3/2. Ini 3/2 T2, ini adalah setengah T2. Ini harus sama dengan 70. Nah, setengah T2 tambah 3/2 T2 atau 4/2. 4/2 T2 sama dengan 70. Atau 2T2 sama dengan 70, atau T2-nya sama dengan 35. Nah, bagaimana T3-nya? Berarti T3 sama dengan T2 akar 3, atau sama dengan 35 akar 3. Satuannya dalam Newton. Jadi, ini adalah aplikasi kedua dari hukum 1 Newton, karena sistemnya berada dalam keadaan setimbang. Sama langkahnya, gambarkan gaya yang bekerja. Kemudian kedua, kalau Anda menemukan gaya yang miring, uraikan menjadi komponen-komponennya, seperti ini. Ini miring, maka uraikan menjadi T2X dan T2Y. Kemudian yang ketiga, lihat sistem. Kalau dia dalam keadaan setimbang, dalam keadaan diam, maka kita gunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0.
Oke, baiklah, ini aplikasi yang kedua. Soal selanjutnya adalah sebagai berikut. Ini ada sebuah kotak atau benda yang berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya 100 Newton ke atas, seperti ini. Kemudian pada bidang ini diketahui katanya bidangnya kasar dengan koefisien gesek kinetik adalah 0,3. Koefisien gesek ini tidak ada satuannya. Kemudian Anda ditanya berapakah percepatan yang dialami oleh benda. Untuk menyelesaikannya, pertama Anda harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Pertama, ini adalah gaya berat. Kalau masanya 5, percepatan gravitasinya 10, maka gaya berat di sini adalah 50 Newton. Kemudian ada gaya normal. Ini adalah gaya normal. Kemudian Anda ingat bahwa gaya berat ini ketika berada dalam bidang miring, jika acuannya adalah bidang ini, maka dapat kita uraikan. Kita uraikan. Ini kita sebut dengan Wx, yang besarnya adalah W sin sudut ini, W sin 30. Kemudian satu lagi sebelah sini. Ini adalah WY atau sama dengan W cos 30. Kemudian, karena bidang ini kasar, artinya akan ada gaya gesek yang menghambat. Gaya gesek, karena gerakannya adalah ke atas, maka gaya gesek adalah berada di sini. Inilah gaya gesek. Kemudian, setelah Anda gambarkan gaya-gaya yang bekerja, kita lihat sistemnya. Ini sistem kemungkinan dalam keadaan bergerak, sehingga ditanya percepatan. Kalau dia bergerak, ada percepatan, maka berlaku hukum kedua Newton, yang menyatakan bahwa sigma F sama dengan M dikalikan A. Jumlah gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya. Nah, sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada benda ini ada dua sumbu. Satu arah ini, kita sebut arah X, yang searah bidang, kemudian arah yang tegak lurusnya. Kita lihat pada sumbu Y-nya. Di sini ada dua gaya, yaitu gaya normal dan komponen gaya berat WY. Jadi WY ini komponen dari W ini. Karena gerakan benda ini mengikuti bidang, jadi tidak ada gerak ke atas atau tidak ada gerak ke bawah, artinya gaya yang mempengaruhi ke atas dan ke bawah seimbang. Atau dengan kata lain, N-nya akan sama dengan WY. Kalau tidak seimbang, kalau N-nya yang lebih besar, maka tentu saja benda akan ke atas. Atau kalau W-nya yang lebih besar, tentu saja benda akan ke bawah. Tetapi secara realnya kita akan lihat benda ini bergerak sejalan dengan bidang, maka itu artinya komponen gaya berat, WY, dan N itu seimbang. Atau N sama dengan WY. Oleh karena itu, kita hanya akan cerita gaya-gaya yang searah bidang ini saja. Nah, dalam hal ini ada F yang dimaksud yang ini. Kemudian ada Wx itu yang ini. Kemudian ada Fk. Ini katanya harus sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Ini ada tanda yang ke belakang, ada yang ke depan. Ini umumnya, biasanya yang dipakai perjanjian adalah jika searah dengan percepatan, itu biasanya kita ambil sebagai tanda positif. Ini benda ditarik ke atas, kita anggap percepatannya ke atas. Maka arah ke ataslah kita ambil sebagai tanda positif. Artinya, Wx, kalau percepatan arahnya adalah ke sana, maka yang berlawanan yaitu Wx dan Fk ini bertanda negatif. Sehingga ini bertanda negatif karena berlawanan dengan A, begitu juga dengan Fk. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. F-nya adalah 100 Newton, min Wx-nya adalah W sin 30, Fk-nya mu dikalikan N,
sama dengan M dikalikan A, atau 100 min. W-nya adalah 50, sin 30 adalah setengah, kemudian mu-nya adalah 0,3, N-nya sama dengan WY, atau sama dengan 50 cos 30, sama dengan massa bendanya adalah 5 kilo, kemudian dikalikan A, A-nya yang ditanyakan. Berarti ini adalah 100 min 25 min 15 dikali cos 30 setengah akar 3 sama dengan 5A. Ini kalau kita bagi 5 semuanya, maka ini adalah 20, kemudian ini 5, kemudian ini adalah 3/2 akar 3 sama dengan A. Jadi semuanya saya bagi 5 ini. Atau kalau Anda boleh menghitungnya dengan kalkulator juga boleh. Ini berarti 15 dikurang 1,5, 3/2 itu, akar 3 itu nilainya sekitar 1,73 sama dengan A. Ini kalau Anda hitung, akan Anda peroleh sekitar 2,6. Jadi 15 min 2,6 sama dengan A. Atau nanti A-nya Anda peroleh 12,4. Satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Ini adalah soal ketiga. Ini kita sudah memanfaatkan hukum 2 Newton karena sistemnya berada dalam keadaan bergerak. Kalau 2 soal sebelumnya, sistem dalam keadaan diam. Jadi kita gunakan hukum 1 Newton. Soal selanjutnya bisa Anda lihat. Ini dikatakan bahwa ada sebuah kotak dengan berat sebesar 300 Newton ditarik dengan gaya miring, di mana diketahui cos theta sama dengan 3/5. Kemudian dia berada pada bidang datar kasar. Kemudian Anda diminta untuk mencari berapa gaya, dan yang kedua adalah berapa percepatan yang terjadi. Jika kita gambarkan, kondisinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah kotak, kemudian dia terletak pada bidang datar. Bidang datarnya kasar. Kemudian diketahui katanya mu S-nya adalah 0,5, mu K-nya adalah 0,4. Kemudian si kotak ini ditarik dengan gaya yang miring terhadap bidang datar. Jadi kalau ini bidang datarnya atau bidang ini, maka gayanya ini ditarik miring. Gayanya F dengan kemiringan sebesar theta. Nah, di sana diketahui katanya bahwa cos theta itu sama dengan 3/5. Kalau kita ingat definisi dari cos, kita tahu bahwa ini merupakan sisi pengapit sudut. Sedangkan ini merupakan sisi miring. Sehingga kalau saya gambarkan, maka segitiganya kurang lebih seperti ini. Kalau ini theta, maka sisi pengapit itu adalah sisi ini. Berarti ini 3. Kemudian sisi miring tentu saja yang ini. Nah, berapa sisi ini? Sisi ini Anda bisa cari dengan Pythagoras. Yaitu tentu saja dengan menggunakan 5 kuadrat, sisi miring ini dikurangi dengan 3 kuadrat. Ini nanti akan Anda peroleh hasilnya adalah sama dengan 4. Nah, sehingga dari informasi ini Anda juga bisa tahu bahwa sin theta itu nanti nilainya adalah 4/5, yaitu sisi depan sudut, karena ini sudutnya dibagi dengan sisi miring. Kemudian diketahui katanya di sini dia memiliki berat sebesar 300 Newton. W-nya 300 Newton. Dan G
itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dari sini kita tahu massa benda. Karena Anda tahu bahwa W itu adalah massa dikalikan gravitasi, maka kalau beratnya 300, massanya G-nya 10, maka massanya adalah 30 kg. Jadi, informasi 3/5 memberikan informasi sin 4/5, kemudian informasi berat 300 Newton dan G10 memberikan informasi massanya 30 kg. Kemudian juga diketahui di sana ada gaya gesek. Gaya gesek kinetik sebesar 72 Newton. Kemudian Anda ditanya berapa besar gaya ini dan berapa percepatan yang terjadi. Pertama, kita lihat gaya yang terjadi adalah miring, maka kita uraikan dulu. Maka ini akan Anda dapatkan Fx sama dengan F cos theta. Atau kalau cos theta-nya adalah 3/5, ini bisa saya tulis Fx itu adalah 3/5 dari F. Kemudian satu lagi kita uraikan ke atas. Ini kita sebut dengan Fy. Kalau ini cos, maka ini F sin. F sin theta. Atau sehingga karena sin-nya tadi kita sudah cari, maka ini besarnya adalah 4/5 F. Nah, kemudian karena benda kontak dengan tanah, maka di sini juga ada gaya normal. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa gaya normal pada benda. Untuk mencari gaya normal, Anda ingat bahwa gaya gesek sama dengan μk dikalikan n. Ini ketika bendanya sudah bergerak. Diketahui di sana Fk-nya adalah 72, μk-nya adalah 0,4, dan n-nya belum diketahui. Atau n-nya sama dengan 72 dibagi 0,4. Sehingga n-nya sama dengan 180 Newton. Nah, untuk mencari berapa gaya yang dimiliki, kita akan menggunakan hubungan antara Nfy dengan gaya berat ini. Anda lihat, dua gaya ini yang ke atas, kemudian satu gaya yang ke bawah. Jadi kalau saya gambarkan, di sini ada gaya normal yang 180, kemudian ada gaya Fy yang 4/5 F, kemudian ke bawahnya ada gaya berat yang sebesar 300. Dalam realita, benda itu tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Dalam artian, gerakannya seimbang. Kemungkinan geraknya hanya ke kanan atau ke kiri saja. Jadi dalam arah sumbu Y, dia seimbang. Kalau seimbang, artinya dua gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Atau, kalau seimbang, kita gunakan hukum 1, sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini, kalau Anda lihat, berarti N tambah Fy dikurangi W, karena arahnya ke bawah, ini sama dengan 0. Oke, selanjutnya W-nya saya pindahkan ke sana, N-nya juga saya pindahkan ke sana. Ini berarti akan saya peroleh Fy sama dengan min menjadi positif, W, kemudian N yang positif, ini jadi min. Fy-nya bisa Anda lihat tadi 4/5. 4/5 F. Sama dengan W-nya sudah ada, yaitu 300, N-nya tadi 180. Atau ini sama dengan 120. Sehingga si F-nya itu sama dengan 5-nya ke atas, 4-nya ke bawah, jadi 5/4. Dikalikan 120. Ini 30, dikali 5. Berarti F-nya adalah 150. Jadi, kita sudah tahu besar F-nya adalah 150. Berapa nilai Fx-nya?
Fx-nya sama dengan F dikalikan cos theta. Berarti 150 cos theta-nya tadi adalah 3/5. Atau kalau kita hitung, ini berarti sama dengan 90 Newton. Jadi, benda ini ditarik dengan gaya 90 Newton. Nah, permasalahannya, apakah gaya gesek ini mengizinkan gerakan atau bahkan nanti akan sama dengan gayanya? Oleh karena itu, kita hitung dulu gaya gesek statisnya. Gaya gesek statik itu sama dengan mu s dikalikan n. Mu-nya 0,5, gaya normalnya adalah 180. Sehingga gaya geseknya adalah 90. Ini adalah nilai gaya gesek statik yang diberikan oleh bidang. Nah, sehingga bisa Anda lihat, gaya yang menariknya adalah 90 Newton, kemudian gaya gesek statiknya itu adalah 90 Newton. Nah, dengan demikian, benda itu akan seimbang atau tidak akan mengalami pergerakan karena gaya yang diberikan sama dengan gaya gesek statisnya. Dengan demikian, maka jumlah gayanya itu sama dengan gaya pada sumbu X dikurangi dengan gaya gesek statik. Ini akan bernilai 0. Ini akan mengakibatkan percepatannya juga akan sama dengan 0. Oke, dengan demikian jelas kita dapatkan besar gayanya adalah 150. Kemudian besar percepatannya adalah 0. Ini jawaban untuk soal seperti ini. Selanjutnya kita bahas persoalan mengenai benda yang dihubungkan dengan katrol. Di sini saya akan membahas mencari percepatan dari dua sistem, di mana sistem pertama adalah seperti ini, dua buah benda yang dihubungkan dengan katrol, dengan kedua-duanya tergantung, sedangkan sistem kedua, satu benda tergantung, satu benda berada di bidang datar yang licin. Ini adalah soal sederhana, tapi ini adalah aplikasi dari hukum-hukum Newton. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah standar dalam pengerjaan soal-soal hukum Newton. Pertama, benda ini tentu saja dia memiliki gaya berat, sebut saja beratnya adalah W1. Kalau masanya 7 kg, G-nya 10, berarti ini 70 Newton. Kemudian karena ini berat, maka akan ada gaya tegangan tali di sini. Besarnya sepasang. Kemudian tegangan tali ini diteruskan ke sini, sehingga ini juga akan menegang. Muncul gaya tegangan tali juga di sini. Perlu diperhatikan, jika katrol kita anggap ringan, maka tegangan tali di sini akan sama dengan tegangan tali di sana. Kecuali nanti kita bahas di dinamika rotasi, katrol memiliki massa tertentu, memiliki momen inersia, maka permasalahannya akan berbeda. Kemudian di sini juga ada gaya berat. Kita sebut saja gaya beratnya adalah W2. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Begitu juga pada sistem ini. Langkah pertama Anda harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Sama, ini ada gaya berat, sebut saja W1, besarnya 70 Newton. Di sini muncul gaya tegangan tali. Sama, ini juga ada gaya tegangan tali. Karena tali di sini tertarik oleh sini sehingga menegang. Kemudian bidangnya licin. Jika bidangnya kasar, maka Anda tinggal tambahkan gaya gesek ke sana. Kemudian pada benda ini juga sama, dia memiliki gaya berat. Sebut saja W2. Tetapi karena kontak dengan bidang, maka di sini ada gaya normal. Perlu Anda perhatikan bahwa besar gaya berat benda dengan gaya normal ini seimbang. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan arah pada sumbu Y untuk benda dua ini. Ini langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan tentang hukum Newton. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Kemudian kita lihat ini ada dua bagian. Bagian benda 2, bagian benda 1. Kedua-duanya bergerak.
Kalau bergerak, dipercepat, maka ini artinya berlaku hukum 1 Newton. Kemudian Anda lihat bahwa benda ini bergerak ke bawah pada bagian ini, dan ini bergerak ke atas. Nah, pada bagian ini kita jadikan acuan. Jika gayanya searah dengan arah gerak benda, maka kita akan beri tanda positif. Jika ke bawah untuk benda ini. Sedangkan ini, jika gayanya bekerja nanti ke atas, jadi arah positifnya adalah arah ke atas. Kalau ini, karena benda ke sini, maka ini arah A-nya yang positif ke bawah, sehingga gaya-gaya yang searah dengan A ini positif. Begitu juga yang ini karena gayanya, karena bergerak ke kanan, maka ini kita beri tanda positif. Gaya-gaya yang searah dengan A, kita beri tanda positif. Jika nanti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah percepatan, ini biasanya kita beri tanda negatif. Ini adalah hal dasar mengenai penggambaran gaya pada sistem. Selanjutnya kita terapkan hukum Newton. Karena ini adalah sistem bergerak, maka kita terapkan hukum 2 Newton. Untuk sistem ini misalkan, kita akan meninjau dulu benda 1. Benda 1 ini yang ini. Kita akan tinjau benda 1. Pada benda 1, karena dia bergerak ke bawah, berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M1 dikalikan A. Jumlah gaya-gaya. Gaya yang bekerja pada benda ini ada 2. 1 gaya berat, 2 gaya tegangan tali ke atas. Karena kita ambil positif ke bawah, maka berarti W1 min T, T-nya ke atas karena berlawanan dengan A, sama dengan M1 dikalikan A. Ini bisa kita tulis juga W1 min. M1A-nya saya pindahkan ke sini. Kemudian yang min T-nya saya pindahkan ke sana. Tadinya min, pindah jadi positif. T-nya kita tidak tahu, A-nya juga ditanyakan. Maka ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut ke benda 2. Pada benda 2, Anda lihat, ini juga bergerak. Dia berlaku sigma F sama dengan M dikalikan A. M-nya adalah M2. Gaya pada benda 2, karena benda bergerak ke atas, maka ini adalah T min W2 sama dengan M2 dikalikan A. Atau ini T sama dengan W2-nya yang min pindah ke sini. Jadi M2A ditambah dengan W2. Ini kita sebut persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh W1 min M1A sama dengan T. T-nya kita ganti dengan ini. M2A tambah W2. Atau ini W2-nya saya pindah sana. W1 min W2 sama dengan M1A-nya saya pindahkan ke sini. Jadi M1A yang tadinya negatif jadi positif tambah M2A atau ini W1 min W2 sama dengan A-nya saya keluarkan. Jadi M1 tambah M2 atau A sama dengan W1 min W2 per M1 tambah M2. Sehingga kalau Anda masukkan angkanya, akan Anda peroleh percepatan itu W1-nya 70, dikurangi W2-nya adalah 3 kali 10, dibagi dengan M1-nya 7, ditambah 3. 70 kurang 30, 40, dibagi 10. Jadi percepatannya adalah 4, satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Bagaimana untuk benda kedua? Benda kedua kita tinjau sistemnya benda ini dulu. Sama karena ini dia bergerak, berlaku sigma F sama dengan M1 dikalikan A.
jumlah gaya yang bekerjanya karena arah gerak ke bawah, maka yang positif adalah yang W1. Sehingga W1 min T sama dengan M1 dikalikan A. T-nya tidak tahu, A-nya ditanyakan. Maka kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat benda 2. Ini untuk benda 1. Kemudian kita lihat benda 2. Pada benda 2, dia juga bergerak sehingga berlaku sigma F sama dengan M2 dikalikan A. Bendanya benda 2. Karena gaya yang bekerja di sini adalah hanya T saja, maka ini berarti T sama dengan M2 dikalikan A. Jika ada gaya gesek ke sini, maka Anda tinggal kurangkan saja. T2 dikurang dari gaya gesek ini. Nah, ini juga sama, kita simpan sebagai persamaan 2, kemudian kita substitusikan ke sini. Sehingga kita peroleh W1 min M2 dikalikan A sama dengan M1 dikalikan A. Atau W1 sama dengan M1 kalikan A ditambah M2 dikalikan A. Yang ininya pindah ke sana. Atau sama caranya seperti tadi, W1 sama dengan A dikalikan M1 tambah M2. Atau A-nya sama dengan W1 per M1 tambah M2. Sehingga W1 nilainya adalah 70. Kemudian M1 dan M2 nilainya 7 tambah 3. Sehingga ini percepatannya adalah 7 meter per sekon kuadrat. Tolong Anda perhatikan persamaan-persamaan ini. Jika kita hubungkan ke persamaan hukum Newton, kita tahu bahwa sigma F sama dengan M dikalikan A, atau A sama dengan sigma F per M. Kita lihat untuk sistem ini. Percepatan adalah jumlah gaya. Gaya di sini adalah gaya yang mempengaruhi gerak benda. Yaitu benda ini, pergerakan benda ini, berat benda ini dipengaruhi oleh berat benda ini. Dan pengaruhnya adalah pengurangan. Bisa Anda lihat. Ya. Sehingga tetap berlaku kaidah A sama dengan sigma F per M. Dan M yang dimaksud adalah M1, M2. M total. Nah, untuk benda ini bergerak hanya dipengaruhi oleh beban benda ini. Sehingga percepatannya bisa Anda lihat persamaannya hanya bergantung pada W1. Sedangkan ini, dia memiliki gaya berat W2 tetapi ditahan oleh gaya normal. Sehingga tidak muncul di sini besar W2-nya. Beda dengan ini. Ini tidak ada gaya normal yang menahan W2. Nah, ini perbandingan dua permasalahan yang berkaitan dengan katrol. Demikianlah pembahasan kita mengenai beberapa soal yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Ini adalah soal-soal dasar, oleh karena itu Anda diharapkan dapat berlatih sebanyak mungkin dari soal-soal yang lain, karena variasi soal dari hukum Newton ini sangat banyak. Harapannya adalah ketika Anda banyak berlatih, itu akan menajamkan pemahaman Anda tentang konsep dan akan memberikan keterampilan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan itu menggunakan trik matematika yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.